Anggraini dari kelas 6F, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari anotasi bibliografi saya. Di sini saya akan membahas sebanyak 3 artikel. Nah, anotasi bibliografi 3 artikel yang saya bahas yaitu judul artikel yang saya akan bahas pertama, The Effect of Online and Blended Experience on Outcomes in a Blended Learning Environment. Yang kedua, Defining Style Learning Experience for Blended Learning. Yang ketiga, Evaluating the Impact of Blended Learning, a Mixed Method Study with Difference in Difference Analysis. Artikel yang pertama yaitu berjudul The Effect of Online Blended Experience on Outcomes in a Blended Learning Environment. Penulisnya itu Carlos D. Astarta dan James R. Smith. Nah, abstrak pada artikel pertama ini bahwa hasil dalam kursus campuran dalam statistik bisnis dan ekonomi dinilai dalam konteks pengalaman siswa sebelumnya dengan kursus online dan campuran. Pengalaman dengan format kelas yang sangat bergantung pada materi online dapat diterjemahkan ke dalam hasil yang lebih baik dalam kursus campuran berikutnya. Nah, peneliti ini mengeksplor apakah ada peningkatan signifikan yang diperoleh siswa karena pengalaman sebelumnya. Nah, ketika hasil dianalisis dengan menggunakan sampel penuh siswa, ternyata tidak ada efek pada hasil yang dimiliki pengalaman sebelumnya. Namun, ketika status transfer siswa dan kisaran rata-rata titik kelas dipertimbangkan, ditemukan bahwa pengalaman online dan campuran memberikan efek marginal positif pada hasil untuk siswa transfer berprestasi. Latar belakang pada artikel pertama bahwa kondisi pendidikan laporan dari Departemen Pendidikan Amerika Serikat menunjukkan bahwa 32,9% dari semua mahasiswa sarjana yang terdaftar di lembaga pemberi gelar Amerika Serikat mengambil setidaknya satu kursus pendidikan jarak jauh pada tahun 2017. Nah, laporan pada 2019 juga menyoroti bahwa 13,3% dari semua mahasiswa sarjana yang terdaftar di lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi secara eksklusif dalam pendidikan jarak jauh. Lonjakan penawaran pendidikan jarak jauh di lembaga post-secondary ini telah menghasilkan peningkatan yang sama mengesankan dalam minat para peneliti di banyak disiplin ilmu akademik untuk mempelajari pertanyaan yang terkait dengan semua aspek pembelajaran online. Nah, penelitian terdahulu berdasarkan yaitu SHIR 2009 mempelajari apakah memiliki pengalaman dengan kursus online atau tidak merupakan penentu signifikan dari perspektif belajar siswa di universitas swasta di Amerika Serikat. Contoh studi penelitian lain yang menguji pengaruh pengalaman online dan pembelajaran khusus bahwa kepuasan siswa dan hasil pembelajaran yang dirasakan dan termasuk kualitas kursus termasuk Davin Bryan 2004, Rodriguez, Oms, and Montanes 2008, Haverilla 2011, dan Hickson, Bergs, Ralstonberg, dan Brookshire 2016. Nah, pentingnya research. Nah, penelitian lebih lanjut ini diperlukan untuk menutup kesenjangan saat ini dalam literatur bereksplorasi apakah paparan online dan campuran mempengaruhi hasil siswa dalam kursus campuran berikutnya. Research question pada artikel pertama ini ada 3. Pertama, apakah pengalaman dengan kursus online dan campuran memiliki efek pada hasil siswa dalam kursus campuran berikutnya? Yang kedua, apakah efek prospektif dari pengalaman dengan kursus online dan campuran berbeda antara transfer dan siswa asli? Yang ketiga, apakah efek prospektif dari pengalaman dan kursus online dan campuran berbeda di seluruh rentang nilai rata-rata kelas? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei dan tinjauan literatur dengan sampel 509 siswa menggunakan efek marginal untuk menjawab hipotesis. Nah, hasil pada penelitian ini bahwa berdasarkan statistika deskriptif untuk karakteristik 509 siswa dalam sampel diberikan. Nah, data dari sistem arsip universitas ini diambil dan disediakan oleh kantor penelitian institusional universitas. Nah, usia rata-rata dihitung pada awal kursus ini mendekati 20 tahunan. Banyak siswa mengambil kursus di tahun kedua atau tahun junior karena itu berfungsi sebagai prasyarat untuk berbagai kursus di tingkat atas. Jadi kalau misalnya si mahasiswa ingin mengambil kursus yang tingkat atas, mereka harus mengambil kursus ini terlebih dahulu. Nah, jam kredit semester ini juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada poin program. Jadi, tuntutan yang bersaing untuk waktu siswa dan perhatian dari kursus lain tampaknya nggak berpengaruh pada hasil siswa.
Nah, kurangnya signifikan untuk kehadiran dan akses dapat mencerminkan berbagai cara siswa dapat memilih untuk beroperasi di lingkungan campuran. Misalnya, presentasi kehadiran rendah tidak perlu diterjemahkan ke dalam total poin khusus rendah jika siswa telah produktif dalam bekerja dengan materi online, teks, dan tambahan sendiri. Pengalaman sebelumnya juga diwakilkan oleh variabel indikator untuk siswa yang memiliki pengalaman kursus online atau campuran memiliki efek positif pada poin kursus tetapi tidak signifikan. Berdasarkan sampel pengalaman dengan kursus online dan campuran juga tidak memiliki efek yang signifikan baik pada siswa asli atau transfer. Nah, hanya siswa pindahan di kisaran rata-rata kelas atas yang mengalami dengan kursus online dan campuran memiliki efek positif dan signifikan pada hasil dalam kursus campuran berikutnya. Kesimpulannya itu bahwa pengalaman bukan penentu hasil dalam kursus berikutnya. Jadi penelitian ini juga telah menemukan bahwa berbagai kelompok siswa perlu diakui dan dipertimbangkan ketika menganalisis efek prospektif dari pengalaman sebelumnya. Dengan melakukan demikian itu, peneliti juga telah menunjukkan bahwa tingkat pengalaman terkait dengan hasil bukan hanya untuk kelompok siswa tertentu pengalaman sebelumnya dengan 2 atau lebih kursus. Efek marginal pada poin kursus ini menjadi siswa pindahan dengan pengalaman sebelumnya versus tidak memiliki pengalaman yang signifikan. Nah, dalam studi juga bahwa hanya siswa pindahan berprestasi yang berhasil membagi pengalaman mereka dengan kursus online dan campuran menjadi efek yang signifikan pada hasil dalam kursus campuran. Rekomendasi pada penelitian ini adalah jadi apakah ada bidang lain dalam kurikulum perguruan tinggi di mana pengalaman online dan campuran dapat memberikan manfaat tambahan untuk hasil siswa dan untuk cakupan yang lebih besar dan lebih luas daripada yang ditemukan untuk jenis kursus yang digunakan dalam penelitian. Dan apakah perbedaan asli atau pemindahan siswa penting dalam bidang kurikulum lainnya. Dan penelitian lebih lanjut juga dapat melibatkan pertanyaannya ke arah itu. Selanjutnya artikel kedua yaitu berjudul Defining Student Learning Experience Through Blended Learning. Penulisnya itu Federico Bullhurst, David Hallo, Scott McDonald, Clara Nichol, dan Lilibet Chanduk Matera. Abstrak pada artikel kedua ini bahwa artikel ini tuh bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat blended learning terhadap siswa belajar pengalaman di kampus lepas pantai Universitas Australia yang berlokasi di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Nah, di kampus universitas ini praktik blended learning yang digunakan adalah perpindahan konten. Perpindahan konten mengacu pada sebagian konten pembelajaran dan kegiatan untuk kursus yang disampaikan secara online melalui sistem manajemen pembelajaran. Nah, belajar tidak hanya terjadi dalam sesi tatap muka pada waktu tertentu, tapi juga diperluas ke ruang online, terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, fokus dari penelitian ini adalah kegunaan dan keefektifan dalam mempromosikan interaksi antara siswa dan teman sebaya mereka, guru mereka, dan materi pelajaran. Sebuah survei online juga dirancang berdasarkan serangkaian pertanyaan yang divalidasi. Ini tuh digunakan untuk mengumpulkan data dari 66 siswa yang terdaftar dalam 8 kursus blended learning. Analisis hasil survei memberikan bukti yang empiris terhadap klaim bahwa siswa persepsi pengalaman belajar mereka di universitas secara menguntungkan dipengaruhi sebagai hasil dari lingkungan blended learning di masing-masing kelas mereka. Secara khusus, analisis faktor juga menggunakan metode rotasi miring yang mengidentifikasi struktur faktor yang jelas di seluruh pertanyaan survei mewakili 4 dimensi manfaat. Yang pertama, keterlibatan. Yang kedua, fleksibilitas pembelajaran. Ketiga, pengalaman pembelajaran online. Yang keempat, percaya diri. Nah, selain itu, perbedaan yang signifikan antara kelompok pada faktor-faktor ini menunjukkan bahwa siswa berbeda dalam tanggapan mereka terhadap manfaat blended learning dan pengalaman mereka dengan pendekatan blended learning. Latar belakangnya itu bahwa metode yang berubah dari pengiriman konten kursus setelah lama menjadi topik diskusi dan debat yang mapan di antara fakultas dan terutama manajemen akademik universitas di seluruh dunia. Nah, fokus terbaru dari Departemen Pembelajaran Pengajaran di sebagian besar universitas
adalah bagaimana manfaat teknologi informasi dan komunikasi dan metode penyampaian potensial mereka dari tujuan pembelajaran untuk setiap kursus serta perluasan secara fisik di luar tempat bimbing dan tugasnya. Nah, kegiatan atau program ini tuh sendiri di tingkat kelembagaan. Nah, ini juga termasuk tetapi tidak terbatas pada blended learning, flipped classroom, active learning, online e-learning, dan pembelajaran berbasis masalah. Mode pengiriman konten yang lebih baru ini seperti blended learning didefinisikan sebagai kombinasi metode pengiriman konten digital dan tatap muka. Menurut Graham 2006, telah dipandang oleh beberapa orang di pendidikan tinggi sebagai ancaman terhadap status quo dan berdiri oleh mengganggu tradisi yang mengakar dalam pendekatan didaktik terhormat dari banyak lembaga dari banyak lembaga sampai saat ini yang hanya bergantung pada uang kuliah siswa di pengaturan tatap muka. Meskipun dilihat oleh banyak orang sebagai cara untuk menjembatani kesenjangan antara pedagogi tradisional dan pedagogi masa kini, sebagai pemikiran inovatif, prediksi yang dibuat pada tahun 2000 memperkirakan penurunan 70% dalam pendaftaran siswa di universitas di seluruh Amerika dari tahun 2010 hingga 2015. Nah, data pada tahun 2014 juga melaporkan bahwa dalam periode ini jumlah siswa yang terdaftar di Universitas Amerika ini mencapai 21 juta pada tahun 2010 dan hanya turun sebanyak 800.012,69 siswa dalam 4 tahun ke depan, sehingga hanya terjadi penurunan sebanyak 4% pada pendaftaran. Ini berdasarkan dari Pusat Nasional untuk Statistika Pendidikan NCIS 2014. Studi khusus ini juga ke dalam hasil pembelajaran dan pengalaman siswa disampaikan sebagai kurikulum campuran mendukung tren global yang meningkat dalam menggunakan blended learning sebagai mode pengiriman konten yang efektif dalam pendidikan tinggi. Hipotesis pada penelitian ini yaitu pertama, lingkungan blended learning meningkatkan keterlibatan di antara siswa dan teman sebaya mereka. Yang kedua, lingkungan blended learning meningkatkan keterlibatan di antara siswa dan guru mereka. Dan yang ketiga, lingkungan blended learning meningkatkan keterlibatan di antara siswa dan materi khusus. Keempat, lingkungan blended learning meningkatkan fleksibilitas belajar. Kelima, lingkungan blended learning merupakan pengalaman pembelajaran online positif. Keenam, lingkungan blended learning meningkatkan kepercayaan dari diri siswa. Nah, research question yang didapat dari artikel ini bahwa apakah lingkungan blended learning ini meningkatkan keterlibatan antara siswa dan teman sebaya mereka, guru mereka, dan materi pelajaran, dan apakah itu dianggap sebagai pengalaman yang positif? Nah, metode yang digunakan pada artikel ini yaitu adalah survei, tinjauan literatur, dan rotasi miring. Jenis datanya itu adalah kuantitatif dengan instrumen kuesioner dengan sampel sebanyak 66 orang dengan 68% siswa memiliki pengalaman blended learning sebelumnya. Nah, result dari artikel ini bahwa penelitian itu menunjukkan bahwa siswa ini memiliki pengalaman yang berbeda secara signifikan dari model blended learning dalam hal keterlibatan pengalaman online, fleksibilitas pembelajaran, dan percaya diri tergantung pada apakah mereka memiliki pengalaman blended learning sebelumnya. Namun, ketika penelitian ini menguji perbedaan antara siswa yang memiliki pengalaman belajar blended sebelumnya dan siswa yang baru diperkenalkan blended learning ini, ternyata uji ini tidak terlalu signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman dapat menunjukkan bahwa manfaat blended learning ini diperoleh dari paparan pertamanya. Kesimpulan dari artikel ini bahwa persepsi siswa tentang pengalaman belajar mereka serta keterlibatan mereka dengan teman sebaya, dosen, dan konten di universitas secara menguntungkan dipengaruhi sebagai hasil dari lingkungan blended learning. Temuan ini mendukung perlunya untuk beralih dari praktik pedagogis tradisional yang saat ini dimodelkan dalam program sekolah nasional di Vietnam
menunjukkan spektrum pembelajaran yang lebih luas untuk memasukkan tidak hanya interaksi guru siswa, tetapi interaksi teman sebaya, serta interaksi online digital komponen. Namun mengingat bagaimana sifat campuran ini, hasil dan khususnya bagaimana lingkungan baru ini mempengaruhi kelompok siswa berbeda, penelitian lebih lanjut diperlukan mengenai bagaimana siswa memanfaatkan lingkungan blended learning dan khususnya kemampuan online. uh, Siswa lebih suka mendengarkan daripada berinteraksi dengan teman sebaya atau instruktur dan mengadopsi pendekatan pembelajaran permukaan untuk belajar. Future research-nya itu bahwa studi lebih lanjut mungkin menemukan bahwa beberapa kombinasi kegiatan yang dipilih dalam blended learning ini bersama dengan pengiriman konten secara tatap muka lebih efektif atau mungkin lebih bermanfaat daripada model lain. Diperlukannya studi yang lebih mendalam untuk menentukan kesesuaian dan efektivitas setiap aktivitas individu atau materi pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian setiap program setelah menerapkan blended learning. Yang terakhir yaitu artikel ketiga berjudul Evaluating the Impact of Blended Learning, a Mixed Method Study with Difference in Difference Analysis. Penulisnya itu oleh Minas Fazal, Bayan Penzano, dan Kristi Lu. Abstraknya ini bahwa tujuan dari studi metode campuran ini adalah untuk menyelidiki apakah blended learning ini meningkatkan prestasi siswa di sekolah menengah di sistem sekolah charter publik. Nah, data kualitatif ini dikumpulkan melalui observasi kelas sebanyak 8, wawancara guru sebanyak 8, dan kelompok fokus siswa sebanyak 6. Analisis kuantitatif melibatkan analisis regresi perbedaan dalam perbedaan atau biasa disebut DID. Nah, data dikumpulkan dari 7 sekolah dan 44 ruang kelas. Tingkat implementasi blended learning ini dicatat berdasarkan peringkat kepala sekolah pada skala 5 poin. Data kualitatif juga menunjukkan bahwa blended learning paling banyak berdampak ketika guru menggunakan data dari konten digital adaptif untuk diferensiasi keterbatasan. Studi ini juga serta rekomendasi untuk penelitian masa depan. Nah, latar belakangnya itu adalah perkembangan praktik pembelajaran blended dalam pendidikan K-12 telah mengalami pertumbuhan dan momentum yang signifikan. Ini berdasarkan menurut Fazal dan Brian 2019, Mackey 2015. Nah, definisi blended learning ini telah berkembang seiring teknologi dalam potensi yang ditawarkannya untuk pengajaran dan pembelajaran. Nah, laporan juga paling awal tentang blended learning ini dapat ditelusuri kembali di Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Di mana meta-analisis 2009 ini yang menggunakan blended dan hybrid learning secara sinonim untuk memasukkan kelas mana saja yang menggabungkan aktivitas online dengan instruksi tatap muka. Penelitian tentang kemajuan pembelajaran blended learning ini dan personal telah menghasilkan yang menjanjikan tetapi beragam. Jadi sebuah laporan dari Rand Corporation menyebutkan bahwa siswa sekolah dasar dan menengah dalam pengaturan pembelajaran yang dipersonalisasi ini membuat keuntungan yang signifikan dalam matematika dan membaca dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di kelas belajar yang tidak dipersonalisasi. Ini menurut Penn et al. 2015. Dan di sisi lainnya juga ini, penelitian dari Universitas Columbia menyelidiki ajaran ke satu pendekatan untuk pembelajaran yang dipersonalisasikan dan awalnya menemukan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan matematika pada siswa di sekolah-sekolah dibandingkan dengan rata-rata siswa. Nah, namun evaluasi kemudian juga menggunakan metodologi yang lebih ketat melihat hasil yang jauh kurang menjanjikan. Ini berdasarkan menurut Harold 2016. Research question dari artikel ini yaitu pertama, apa efeknya jika ada yang meninggalkan dari implementasi blended learning terhadap pertumbuhan pembelajaran siswa pada pembacaan MAP dan penilaian matematika di ruang kelas sekolah dan menengah. Yang kedua, apakah efek diferensial jika ada yang meningkatkan tingkat implementasi blended learning ada pada kelompok siswa yang berbeda mempelajari pertumbuhan pada penilaian membaca dan matematika MAP. Yang ketiga, aspek apa dari blended learning yang dianggap sebagai yang paling efektif oleh siswa? Dan terakhir,
aspek apa dari blended learning juga yang dianggap sebagai yang paling efektif oleh guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dengan populasi dan sampel yaitu 7 sekolah, 3 SD kelas PK 4 dan 4 menengah kelas 5 sampai dengan 8. Sampel analisis kuantitatif ini semua kelas ELA dan matematika di kelas 3 sampai 8 dari 7 sekolah. Sampel analisis kualitatifnya itu adalah 4 sekolah terpilih, yaitu 2 SD dan 2 SMP dari daftar 7 sekolah dan 8 kelas. Jenis datanya itu adalah kualitatif dan kualitatif. Instrumen metode kualitatif ini menggunakan observasi kelas, wawancara guru, dan kelompok fokus siswa. Dan untuk instrumen metode kuantitatif ini juga menggunakan analisis regresi selisih perbedaan atau DID. Nah, hasil dari penelitian ini adalah bahwa data kualitatif dalam penelitian ini dapat membantu mengatasi apa yang dapat dipelajari dari pengamatan dan wawancara mengenai pertama, efek positif dari blended learning pada peta matematika. Yang kedua, dampak positif yang signifikan dibedakan dan penggunaan data yang pada pertumbuhan siswa. Dan yang ketiga, dampak signifikan dan positif yang dimiliki oleh blended learning dengan kelompok siswa tertentu yang secara tradisional berjuang di sekolah secara akademis. Nah, dampak pembelajaran campuran pada prestasi matematika ini bahwa dampak kelompok fokusnya ini siswa melaporkan merasa lebih berhasil ketika menggunakan konten digital untuk matematika daripada membaca. Nah, siswa ini menganggap bahwa membaca menjadi jauh lebih immersive dalam arti bahwa sebagian besar konten ini digital untuk membaca adalah ulasan konsep yang sudah mereka ketahui seperti mengidentifikasi ide utama atau membuat kesimpulan. Nah, kelompok siswa ini juga kelas 8 mengatakan bahwa setiap hari di kelas matematika video mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tetapi untuk membaca itu merupakan suatu hal yang sama berulang kali, sehingga melakukan apa yang sudah kita ketahui gitu. Nah, penelitian lebih lanjut juga mesti dilakukan untuk menyelidiki bagaimana siswa ini belajar keterampilan membaca dan mendasar pengembangan untuk memahami membaca dan mengacaukan dan mengacu pada program digital dengan cara siswa mendekati pembelajaran membaca. Blended learning ini juga membantu menghasilkan data untuk inferensiasi dan pertumbuhan siswa, yaitu dengan menggunakan blended learning memungkinkan gurunya ini dan siswa menghasilkan data jauh lebih cepat daripada dengan cara penilaian lebih tradisional. Jadi intinya itu si blended learning memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam kelas dan secara efektif menciptakan lingkungan belajar satu-satu di mana guru dapat memenuhi kebutuhan individu si siswanya. Nah, efek diferensiasi dari blended learning untuk siswa tertentu juga adalah adanya peningkatan yang signifikan secara statistik untuk kelompok siswa tertentu dalam ruang belajar campuran, yaitu anak laki-laki, orang Afrika, siswa Amerika, siswa dengan rencana 504, dan mereka yang berada di kuartil kedua mendapatkan manfaat paling banyak dari berada di lingkungan belajar campuran. Kesimpulan dari artikel ini bahwa pembelajaran campuran pada prestasi matematika memiliki dampak yang cukup besar karena siswanya ini bosan dan malas apabila hanya membaca berulang kali dari buku. Nah, blended learning ini juga membantu menghasilkan data untuk diferensiasi dan pertumbuhan siswa karena menggunakan blended learning ini memungkinkan guru dan siswa ini menghasilkan data jauh lebih cepat daripada dengan cara penilaian yang lebih tradisional. Karena efek diferensial dari blended learning ini untuk siswa tertentu ada peningkatan yang signifikan secara statistik untuk kelompok siswa tertentu dalam ruang belajar campuran. Di mana anak laki-laki orang Afrika, siswa Amerika ini, dan siswa dengan rencana 504, mereka juga yang berada di kuartil kedua ini mendapatkan manfaat paling banyak dari berada di lingkungan belajar campuran. Dan yang kedua ini, blended learning juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan materi yang diajarkan karena banyak program disusun seperti permainan dengan tujuan kecil tambahan yang harus dipenuhi siswa, dan itu membuat siswa menjadi lebih tertarik dengan konten.
rekomendasi dari penelitian itu berdasarkan temuannya ada 3 bidang utama rekomendasi untuk penelitian masa depan. Yang pertama, jadi berdasarkan temuan blended learning, ini paling membantu siswa matematika dan di kelas dengan siswa yang didominasi orang Afrika, Amerika, dan siswa dengan 504 rencana, peneliti dan praktisi mungkin ingin menyelidiki lebih jauh untuk lebih memahami proses di balik temuan ini. Nah, ini bakal sangat membantu banget untuk menyelidiki apa modalitas dan model blended learning secara spesifik dapat membantu siswa belajar. Nah, peranan pembelajaran profesional guru dan dalam penggunaan data juga untuk referensi harus dieksplorasi lebih lanjut untuk dapat memahaminya lagi. Keduanya itu ada peneliti dan praktisi harus mengusahakan rubrik yang lebih terstandarisasi untuk mengevaluasi tingkat pendekatan pembelajaran campuran yang diterapkan di ruang kelas tertentu dan menjadikan bagian dari evaluasi ini tuh pengajaran mereka gitu. Walaupun bukan dukungan penilaian menyeluruh untuk mengukur praktik pembelajaran campuran atau yang dipersonalisasikan, nah serangkaian rubrik atau praktik terbaik yang lebih terstandar dapat membantu lapangan untuk mengembangkan evaluasi yang lebih kohesif dan pembelajaran campuran di sekolah. Terutama diperlukan jika tujuannya adalah untuk menilai bagaimana meningkatkan atau mengimplementasikan potongan-potongan pembelajaran instruksional tertentu dapat memiliki dampak yang langsung pada pertumbuhan pembelajaran. Dan blended learning ini juga bukan model yang one size fit all, jadi satu untuk semua, dan sekolah juga dapat mengambil manfaatnya aja dari investasi yang fokus pada strategi yang menghasilkan hasil yang terbanyak. Sekian presentasi saya mengenai anotasi bibliografi dengan tema blended learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.